Maya berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, menatap refleksinya dengan campuran rasa percaya diri dan keraguan. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Rafael, seorang pengusaha kaya raya yang dikenal di kalangan elit kota. Dia mengatur rambutnya, mengenakan seragam yang rapi, dan berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdebar. Meskipun dia telah bekerja di berbagai tempat sebelumnya, ini adalah pengalaman yang berbeda. Rumah ini, dengan segala kemewahannya, membuatnya merasa kecil. Setelah menyiapkan diri, Maya melangkah keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu. Rumah itu luas, dengan langit-langit tinggi dan dinding yang dihiasi lukisan-lukisan indah. Di luar, taman yang terawat rapi menambah keindahan rumah tersebut. Maya menghela napas, berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Dia tahu bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan besar, dan dia tidak ingin mengecewakan majikannya. Saat dia memasuki dapur, aroma kopi segar menyambutnya. Di sana, dia melihat Rafael, majikannya, sedang berdiri di dekat mesin kopi. Pria itu tampak lebih tampan secara langsung dibandingkan dengan foto-foto yang pernah dilihatnya. Dengan rambut hitam yang rapi dan mata coklat yang tajam, Rafael memiliki aura karismatik yang sulit diabaikan. Dia mengenakan kaos polo dan celana jeans, tampak santai namun tetap berkelas. "Selamat pagi, Maya," sapa Rafael dengan senyuman hangat. Suaranya dalam dan menenangkan, membuat Maya merasa sedikit lebih nyaman. "Selamat pagi, Tuan Rafael," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. "Panggil saja saya Rafael. Kita akan bekerja sama, jadi tidak perlu formalitas," katanya sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Maya merasa sedikit lega mendengar itu. Setelah beberapa percakapan ringan, Rafael memberikan instruksi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan. Maya mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail dalam pikirannya. Dia merasa terkesan dengan cara Rafael berbicara, penuh perhatian dan tidak terburu-buru. Dia menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan darinya, dan Maya bertekad untuk memenuhi harapan tersebut. Hari pertama berlalu dengan cepat. Maya melakukan berbagai tugas, mulai dari membersihkan ruang tamu hingga menyiapkan makan siang. Dia berusaha keras untuk tidak mengganggu Rafael yang sibuk dengan pekerjaannya. Namun, setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Maya merasakan tatapan Rafael yang penuh perhatian, dan itu membuatnya merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat. Saat sore menjelang, Rafael mengundang Maya untuk membantu menyiapkan pesta kecil yang akan diadakan malam itu. "Saya ingin kamu membantu saya dengan dekorasi. Saya ingin semuanya terlihat sempurna," katanya dengan senyum yang menawan. Maya merasa terhormat diundang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dia mulai mengatur bunga-bunga segar dan lilin-lilin yang akan menghiasi meja makan. Saat bekerja, dia tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang ke arah Rafael. Dia melihatnya berbicara dengan beberapa tamu yang datang lebih awal, tertawa dan tersenyum. Ada sesuatu yang menawan tentang cara Rafael berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan Maya merasa terpesona. Ketika malam tiba, rumah itu dipenuhi dengan suara tawa dan musik. Maya berusaha untuk tetap sibuk, tetapi dia tidak bisa mengabaikan suasana yang hangat dan meriah. Dia melihat Rafael berbaur dengan para tamu, dan hatinya berdebar setiap kali mata mereka bertemu. Ada momen ketika Rafael mendekatinya, menawarkan segelas minuman. "Maya, kamu harus beristirahat sejenak. Ambil ini," katanya sambil memberikan gelas berisi jus buah. "Terima kasih, Tuan Rafael," jawab Maya, merasa sedikit canggung. Dia tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, terutama dari seseorang yang begitu berpengaruh. Maya mengambil gelasnya dan berdiri di sudut ruangan, mengamati keramaian. Dia merasa terasing, tetapi juga terpesona oleh keindahan malam itu. Musik mengalun lembut, dan lampu-lampu berkelap-kelip menciptakan suasana yang magis. Saat dia menatap Rafael, dia melihatnya berbicara dengan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun malam yang glamor. Maya merasa sedikit cemburu, tetapi dia segera menepis perasaan itu. Dia tahu posisinya sebagai asisten rumah tangga dan tidak boleh berharap lebih. Namun, saat malam semakin larut, Rafael mendekatinya lagi. "Maya, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih telah membantu," katanya dengan tulus. Maya merasakan hangatnya pujian itu, dan senyumnya mengembang.
Senang bisa membantu, Rafael. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka berbicara lebih lama, dan Maya merasa semakin nyaman. Rafael menceritakan tentang perjalanan bisnisnya dan bagaimana dia membangun perusahaannya dari nol. Maya terpesona oleh kisah-kisahnya, dan dia mulai berbagi sedikit tentang hidupnya sendiri. Dia menceritakan tentang keluarganya dan impiannya untuk memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah koneksi yang membuatnya merasa hidup. Rafael menatapnya dengan intens, dan Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rafael semakin dalam, tetapi dia juga menyadari batasan yang ada di antara mereka. Ketika pesta berakhir dan tamu-tamu mulai pulang, Rafael membantu Maya membersihkan. Dalam keheningan malam, mereka bekerja berdampingan, dan Maya merasakan kehadiran Rafael di sampingnya. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil barang, ada percikan listrik yang membuatnya tergetar. "Apakah kamu menikmati malam ini?" tanya Rafael, memecah keheningan. "Ya, sangat. Terima kasih telah mengundang saya untuk membantu," jawab Maya, berusaha menahan rasa gugupnya. Rafael tersenyum, dan dalam senyumnya, Maya melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan. Ada ketertarikan, sebuah harapan yang mungkin bisa tumbuh di antara mereka. Namun, Maya tahu bahwa dia harus berhati-hati. Dia tidak ingin mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Saat mereka menyelesaikan pekerjaan, Rafael menatap Maya dengan serius. "Kamu adalah orang yang sangat berbakat, Maya. Saya yakin kamu akan mencapai banyak hal dalam hidupmu," katanya, dan Maya merasakan kehangatan dalam kata-katanya. "Terima kasih, Rafael. Itu berarti banyak bagi saya," jawabnya, merasa terharu. Maya pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena telah menjalani hari yang luar biasa, tetapi juga bingung dengan perasaannya terhadap Rafael. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin menjelajahi lebih dalam. Di dalam hatinya, Maya berharap bahwa ini bukanlah pertemuan terakhir mereka yang tak terduga. Dia ingin mengenal Rafael lebih jauh, dan mungkin, hanya mungkin, menemukan cinta di tempat yang tidak terduga. Maya terbangun di pagi hari dengan perasaan campur aduk. Hari-hari setelah pesta itu berlalu dengan cepat, tetapi kenangan tentang Rafael terus menghantuinya. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka, dan Maya merasa semakin sulit untuk menahan perasaannya. Dia tahu bahwa dia harus tetap profesional, tetapi hatinya berbisik sebaliknya. Hari itu, Rafael meminta Maya untuk membantunya dengan proyek baru yang sedang dia kerjakan. "Maya, saya butuh bantuanmu untuk menyiapkan presentasi untuk klien penting. Saya ingin kamu membantu saya dengan desain dan beberapa ide kreatif," katanya saat mereka bertemu di ruang kerjanya. Maya merasa terhormat dan bersemangat. "Tentu, Rafael. Saya akan melakukan yang terbaik," jawabnya, berusaha menahan senyum. Ruang kerja Rafael adalah tempat yang mengesankan, dengan jendela besar yang menghadap ke taman dan pemandangan kota yang menakjubkan. Di dalamnya terdapat meja kerja yang rapi, rak buku yang penuh dengan buku-buku bisnis, dan beberapa karya seni modern yang menghiasi dinding. Maya merasa terinspirasi berada di sana, dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saat mereka mulai bekerja, Rafael menjelaskan visi dan tujuan presentasi tersebut. Maya mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Dia merasa terpesona oleh cara Rafael berbicara tentang pekerjaannya, penuh semangat dan dedikasi. Setiap kali Rafael menatapnya, Maya merasakan jantungnya berdebar. Ada sesuatu yang mendalam dalam tatapan itu, seolah-olah Rafael melihat lebih dari sekadar asisten rumah tangganya. "Bagaimana menurutmu tentang ide ini?" tanya Rafael, menunjukkan beberapa sketsa yang dia buat. Maya mendekat, dan saat dia melihat sketsa itu, tangan mereka hampir bersentuhan. Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya tergetar. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi pikirannya melayang. "Ini luar biasa, Rafael. Saya rasa kita bisa menambahkan beberapa elemen visual yang lebih menarik," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rafael tersenyum, dan Maya merasa senangnya semakin membara. Mereka terus berdiskusi, dan seiring waktu, suasana di antara mereka semakin akrab.
Maya mulai merasa nyaman untuk berbagi ide-ide kreatifnya, dan Rafael menghargai pendapatnya. Dia merasa seolah-olah mereka adalah tim yang solid, dan itu membuatnya semakin terikat. Setelah beberapa jam bekerja, Rafael mengusulkan untuk beristirahat sejenak. Bagaimana kalau kita pergi ke taman? Saya butuh udara segar, katanya. Maya setuju, dan mereka berjalan keluar. Taman itu indah, dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pepohonan yang rimbun. Suara burung berkicau menambah suasana damai. Maya merasa tenang saat berada di sana, tetapi juga merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ini adalah tempat favorit saya untuk berpikir, kata Rafael sambil mengamati sekeliling. Saya sering datang ke sini ketika saya butuh inspirasi. Maya mengangguk, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saya juga suka berada di luar ruangan. Rasanya menyegarkan, jawabnya. Mereka duduk di bangku taman, dan Rafael mulai bercerita tentang masa kecilnya. Dia menceritakan bagaimana dia tumbuh di lingkungan yang sederhana, dan bagaimana dia berjuang untuk mencapai kesuksesannya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kisah hidupnya. Kadang-kadang, saya merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang, kata Rafael, menatap jauh ke depan. Saya rasa sulit untuk menemukan orang yang benar-benar mengerti saya. Maya merasakan empati yang mendalam. Saya mengerti. Terkadang, kita merasa terasing meskipun berada di tempat yang ramai. Jawabnya, merasakan koneksi yang kuat di antara mereka. Saat mereka berbicara, Maya merasakan ketegangan di antara mereka semakin kuat. Ada momen ketika Rafael menatapnya dengan intens, dan Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari batasan yang ada di antara mereka. Setelah beberapa saat, Rafael mengubah topik pembicaraan. Maya, saya ingin tahu lebih banyak tentang impianmu. Apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu? Tanyanya, menatapnya dengan serius. Maya terkejut oleh pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang bisa berbagi. Saya ingin membuka usaha sendiri, mungkin sebuah kafe atau toko kecil. Saya suka memasak dan menciptakan suasana yang hangat bagi orang-orang. Jawabnya, matanya berbinar saat berbicara tentang impiannya. Rafael tersenyum, dan Maya merasakan kehangatan dalam tatapannya. Itu ide yang luar biasa. Saya yakin kamu akan berhasil. Kamu memiliki semangat yang luar biasa, katanya, dan Maya merasa terharu mendengar pujian itu. Mereka kembali ke dalam rumah setelah beberapa saat, dan Maya merasa hatinya penuh dengan harapan. Setiap momen yang dihabiskan bersama Rafael semakin membuatnya terikat. Dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam, tetapi dia juga merasa bingung. Apakah mungkin bagi mereka untuk memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan asisten? Hari-hari berlalu, dan mereka terus bekerja bersama. Setiap kali mereka bertemu, Maya merasakan ketegangan yang semakin kuat. Rafael sering memberikan pujian, dan Maya merasa senang setiap kali dia mendengarnya. Namun, dia juga merasa cemas. Dia tidak ingin mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rafael mengundang Maya untuk makan malam bersamanya. Saya ingin merayakan keberhasilan presentasi kita. Mari kita makan malam bersama, katanya dengan senyum yang menawan. Maya merasa terkejut dan senang. Tentu, Rafael. Itu terdengar menyenangkan. Jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka makan malam di teras yang dikelilingi oleh taman yang indah. Suasana malam itu romantis, dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip dan suara angin yang lembut. Maya merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat Rafael mulai berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi. Saat mereka berbicara, Maya merasakan kedekatan yang semakin dalam. Rafael menatapnya dengan penuh perhatian, dan Maya merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Maya terbangun di pagi hari dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, saat Rafael mengungkapkan perasaannya, hatinya berdebar penuh harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah melampaui batasan yang biasa, dan sekarang dia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Apakah dia siap untuk mengambil risiko dan menjelajahi perasaan ini lebih dalam? Setelah menyelesaikan rutinitas paginya, Maya pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan.
Aroma kopi segar memenuhi udara, dan saat dia menuangkan kopi ke dalam cangkir, pikirannya melayang kembali ke momen-momen indah yang dia habiskan bersama Rafael. Dia merindukan tatapan hangatnya, senyumnya yang menawan, dan cara Rafael membuatnya merasa istimewa. Namun, dia juga tahu bahwa perbedaan status sosial mereka bisa menjadi penghalang. Ketika Rafael tiba di dapur, senyumnya langsung membuat hati Maya berdebar. "Selamat pagi, Maya. Apakah kamu siap untuk hari yang baru?" tanyanya. Suaranya ceria dan penuh semangat. "Selamat pagi, Rafael. Saya siap," jawab Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Setelah sarapan, Rafael mengajak Maya untuk melanjutkan pekerjaan mereka. "Saya ingin kita menyelesaikan presentasi hari ini. Klien akan datang besok, dan saya ingin semuanya sempurna," katanya. Maya mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa gelisah. Dia tahu bahwa mereka harus berbicara tentang perasaan mereka, tetapi dia tidak ingin mengganggu fokus Rafael. Mereka bekerja dengan penuh semangat, dan saat mereka berdiskusi, Maya merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Setiap kali Rafael menatapnya, dia merasa seolah-olah ada dunia lain di antara mereka, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Setelah beberapa jam bekerja, Rafael tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. "Maya, kita perlu berbicara," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Maya merasakan jantungnya berdebar. "Tentu, Rafael. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rafael menghela napas, seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi malam lalu. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita, dan saya ingin tahu apakah kamu merasakannya juga," katanya, menatapnya dengan intens. Maya merasa terharu. "Saya juga merasakannya, Rafael. Tetapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya tidak ingin mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin," jawabnya, suaranya bergetar. Rafael mengangguk, tetapi matanya tetap penuh harapan. "Saya tidak peduli dengan perbedaan itu. Saya ingin mengenalmu lebih dalam. Saya ingin kita bisa bersama, meskipun ada tantangan di depan," katanya, dan Maya merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Maya merasa bingung. Dia ingin sekali menerima tawaran itu, tetapi dia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. "Rafael, saya takut. Saya tidak ingin menyakiti diri saya sendiri atau kamu," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Rafael mendekat, dan Maya merasakan napasnya yang hangat. "Saya tidak ingin kamu merasa tertekan. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa mengatasi semua ini bersama. Saya ingin berjuang untuk kita," katanya, dan Maya merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Setelah percakapan itu, Maya merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dia harus mengambil risiko jika ingin menemukan kebahagiaan. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Mereka tidak bisa terburu-buru, dan mereka harus saling mendukung satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam impian masing-masing. Maya merasa bahagia bisa berada di samping Rafael, dan dia mulai melihat masa depan yang cerah di depan mereka. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Rafael mengundang Maya untuk makan malam di luar. "Saya ingin merayakan keberhasilan presentasi kita. Mari kita pergi ke restoran favorit saya," katanya dengan senyum yang menawan. Maya merasa senang dan bersemangat. "Tentu, Rafael. Itu terdengar menyenangkan," jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Mereka pergi ke restoran yang elegan, dan suasana malam itu romantis. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, dan musik lembut mengalun di latar belakang. Maya merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat Rafael mulai berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi. Saat mereka menikmati makan malam, Rafael tiba-tiba menatap Maya dengan serius. "Maya, saya ingin tahu apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Apa impian terbesarmu?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi penuh perhatian. Maya terkejut oleh pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang bisa berbagi. "Saya ingin membuka usaha sendiri, mungkin sebuah kafe atau toko kecil. Saya suka memasak dan menciptakan suasana yang hangat bagi orang-orang,"
Jawabnya, matanya berbinar saat berbicara tentang impiannya. Rafael tersenyum, dan Maya merasakan kehangatan dalam tatapannya. Itu ide yang luar biasa. Saya yakin kamu akan berhasil. Kamu memiliki semangat yang luar biasa, katanya, dan Maya merasa terharu mendengar pujian itu. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar restoran. Suasana malam itu indah, dan Maya merasakan kedekatan yang semakin dalam. Rafael menggenggam tangannya, dan Maya merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Rafael menatap Maya dengan intens. Maya, saya ingin kamu tahu bahwa saya berkomitmen untuk kita. Saya ingin berjuang untuk hubungan ini, tidak peduli apapun yang terjadi, katanya, suaranya penuh keyakinan. Maya merasa terharu. Saya juga ingin berjuang untuk kita, Rafael. Saya ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Jawabnya, suaranya bergetar. Rafael mendekat, dan Maya merasakan napasnya yang hangat. Saya ingin kita bisa bersama, meskipun ada tantangan di depan. Saya percaya kita bisa mengatasi semuanya, katanya, dan Maya merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Maya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dia merasa siap untuk menjelajahi perasaan yang tumbuh di antara mereka, dan dia ingin berjuang untuk hubungan ini. Dia tahu bahwa jalan di depan mereka tidak akan mudah, tetapi dia percaya bahwa cinta mereka akan mengatasi semua rintangan. Saat mereka berdiri di bawah sinar bulan, Maya dan Rafael merasakan ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Maya tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, dan dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang penuh harapan, mereka melangkah maju, siap untuk menjelajahi cinta yang tumbuh di antara mereka, meskipun dunia di sekitar mereka mungkin tidak selalu mendukung. Maya dan Rafael berjanji untuk saling mendukung, berjuang bersama, dan tidak membiarkan perbedaan status sosial menghalangi cinta mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Dengan semangat dan keyakinan, mereka melangkah ke masa depan, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang, bersama-sama.